Mazmur 57 ayat 12. Lihatlah. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Karena Engkaulah yang menduduki tempat pertama di dalam hati kita. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama, tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat, jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Sekali lagi kita angkat pujian ini, jauh lebih indah, jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat, jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwa, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada. Sama-sama katakan namamu, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini ya Tuhan, Tuhan memberikan kami kesempatan yang sangat baik, kami boleh datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Sungguh suatu anugerah yang besar dari Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan melalui ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menikmati puji-pujian kami dari hati yang tulus dari setiap jemaat-Mu ini ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jika kita mengingat akan dosa kita, mungkin kita merasa, Tuhan, dosa saya sangat besar. Tapi perlu kita ketahui bahwa dalamnya kasih Tuhan itu melebihi dosa kita. Kasih Tuhan itu mampu menghapus dosa-dosa kita. Dengan itu kita memiliki satu komitmen, ke depannya kita boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Masuk ke dalam pengakuan dosa, kita angkat pujian ini, dalamnya kasih-Mu Bapa.
sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. 1 Korintus 1 ayat 30 berkata, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Saya undang jemaat kita bangkit berdiri, sama-sama katakan, Engkau ku sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau. Engkau ku sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Sungguhkah kita berkata di dalam hati kita, benar Tuhan, aku mau menjadi penyembah-Mu. Aku mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tetapi ketika kita rindu untuk menyembah Tuhan, ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita yang membuat kita berat untuk datang menjadi penyembah yang benar. Yaitu adalah dosa kita. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, pada malam hari ini, di dalam kerendahan hati kita hampiri tatanya dan berkata, Tuhan, ampunilah aku orang berdosa. Sucikanlah aku, kuduskanlah aku. Aku mau menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Mari saudara, dengan kerendahan hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, sesungguhnya kami tidak layak untuk datang, untuk menyembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang suci. Karena sejujurnya kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang sudah jatuh di dalam lembah kekelaman. Tetapi kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah melupakan kami, bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dengan kasih setia-Mu Engkau menantikan kami datang untuk mengakui segala kelemahan, segala ketidakberdayaan kami dan bahkan segala dosa-dosa kami Tuhan. Dan pada saat ini kami datang menghampiri tata-Mu yang kudus. Kami mengaku segala pelanggaran dan dosa-dosa kami.
Kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami masih sering mengikuti keinginan roh daging kami Tuhan, daripada mengikuti pimpinan Allah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Seringkali kami memperkatakan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati seseorang. Teman, sahabat, anak, bahkan pasangan kami. Tuhan Yesus ampuni kami. Dan bahkan seringkali kami tanpa sadar Tuhan, dengan sikap dan tingkah laku kami Tuhan, telah menyakiti, menyinggung perasaan, dan bahkan menyakiti hatimu Tuhan. Dan bahkan ketidakpercayaan kami kepada Tuhan sekalipun itu yang membuat Engkau berduka. Karena ketidakpercayaan kami kepada Allah bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu di tengah-tengah kesulitan kami sekalipun Tuhan. Bahkan kami sering mempertanyakan di mana Engkau di tengah-tengah pergumulan penderitaan yang kami alami. Kami tidak percaya Tuhan. Kami meragukan kasih-Mu. Sebenarnya ketika kami tidak mempercayai Tuhan, pada saat itulah kami mendukakan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, kami mohon anugerah-Mu untuk memberikan pengampunan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah oleh kuasa darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, membasuh kami sekali lagi, memulihkan kami. Dan kami boleh sepanjang hidup kami menjadi penyembah-Mu yang benar Tuhan. Yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang senantiasa menuntun hidup kami di dalam proses pembelajaran untuk mengikut Tuhan sepanjang hidup ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari saudaraku yang terkasih, dengan seluruh umat di dunia ini kita boleh mengakui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudaraku. Bahkan di dalam melewati jalan yang rata, yang tidak berkelok-kelok, kita membutuhkan terang untuk bisa melihat langkah demi langkah di dalam menjalani jalan itu. Firman Tuhan itu seperti pelita bagi kaki kita dan terang bagi kita. Mempersiapkan hati kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
angkat pujian ini, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan sama-sama, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Pada hamba-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, di dalam minggu yang pertama Oktober ini kami bisa beribadah secara onsite. Jemaat-jemaat boleh hadir dan kami bersuka cita di dalam persekutuan orang-orang percaya. Dan saat ini kami begitu merindukan firman-Mu yang berbicara kepada setiap kami. Kami boleh diterangi di dalam terang kebenaran-Mu. Sehingga kami tahu firman-Mu adalah sungguh benar, sungguh dapat kami percaya dan dapat kami sandari. Karena itu bukakan pikiran kami, bukakan hati kami untuk boleh dimengertikan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh adalah satu hal yang indah. Oktober ini kita boleh memulai ibadah secara onsite ya, dan sudah lama ya kita nggak ketemuan, dan kita sekarang bisa boleh ketemuan di dalam persekutuan, di dalam kasih Tuhan, kita boleh bersama-sama. Nanti minggu-minggu yang akan datang juga kita berharap ini terus bisa berlangsung, dan terus kita harus doakan supaya kondisi pandemi di Indonesia semakin hari semakin melandai ya, sehingga kita terus bisa melakukan ibadah kita secara onsite. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bulan Oktober ini adalah bulan reformasi. Maka di dalam bulan reformasi ini kita berbicara tentang satu hal yang penting, yaitu sola scriptura. Ini adalah satu daripada moto reformasi, sola scriptura. Nah, selama satu bulan ini kita akan berbicara tentang Alkitab ya, dan supaya kita boleh menyadari betapa indahnya, betapa dapat dipercayainya firman Tuhan itu. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar satu topik, yaitu Alkitab dan sains. Sains itu bukan orang kudus ya, bukan saint, tapi sains itu ilmu pengetahuan alam ya, ilmu pengetahuan. Dari kata science ya, jadi ini bahasa Indonesianya sains. Ya, jadi kita melihat bersama-sama bagaimana relasi antara Alkitab dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu, mungkin kita berpikir, ini hubungannya apa dengan hidupku gitu ya? Apa itu sains, apa teori-teorinya dan sebagainya, saya nggak ngerti. Kenapa kok kami mengambil satu tema ini? Karena memang kemudian kita harus mengakui di tengah-tengah dunia digital ini adalah satu tantangan yang sangat besar sekali. Mungkin bagi saya, bagi Bapak Ibu yang sudah usia 50 tahun ke atas, mungkin ini tidak terlalu kita pergumulkan. Tetapi bagi anak-anak kita yang masih muda, mungkin bagi cucu,
Ini sebuah tantangan yang sangat hebat sekali yang dihadapi oleh mereka. Mereka itu adalah lahir di dalam dunia digital. Bagi mereka membuka YouTube, membuka IG itu sesuatu yang biasa. Tetapi bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mereka buka YouTube, itu banyak sekali video-video yang menyerang iman Kristen, yang berkata bahwa Alkitab kita ini tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Maka ini yang menjadi satu pergumulan yang kita harus pergumuli, yang harus kita gumuli bersama, ya Bapak Ibu ya. Kalau punya anak-anak masih remaja, saya menemukan banyak anak-anak yang pergi sekolah ke luar negeri. Di luar negeri mereka belajar ilmu pengetahuan dan mereka goncang sekali iman mereka. Karena mereka tidak bisa melihat di mana kecocokan antara Alkitab dengan ilmu pengetahuan. Ini sebuah hal yang kemudian saya rindukan pada malam hari ini kita gumulin bersama. Saya mengajak kita melihat Kejadian 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian kita lihat Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Satu lagi Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Maka sangat clear sekali Alkitab itu mengatakan bahwa alam semesta ini dijadikan atau diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Tuhan Yesus. Diciptakan juga oleh Roh Kudus. Nanti kalau kita baca Kejadian 1 ayat 2, di situ Roh Kudus berperan di dalam penciptaan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi ayat-ayat ini tidak mudah untuk diterima. Ya, oleh banyak orang di dalam zaman ini, dan serangan terhadap kekristenan itu sangat gencar sekali, kemudian menyerang apa? Alkitab kita ini. Maka kemudian muncul orang-orang ateis yang berkata, enggak, dunia ini enggak diciptakan oleh Allah kok. Dunia ini terjadi dengan sendirinya. Ya. Bahkan mereka berkata, orang-orang ateis ini memaparkan berbagai macam teori. Salah satunya mungkin kalau yang di sekolah sering mendengar apa teori apa Big Bang. Ya kan? Bahwa dunia ini terjadi dengan sendirinya. Itu teori ini dicetuskan oleh Stephen Hawking, seorang yang sangat jenius sekali. Ya, seorang yang sangat pintar sekali di dalam sains. Maka dia berkata, dunia ini terjadi secara tiba-tiba terjadi ledakan. Dan dia berkata, itu tidak diciptakan oleh Tuhan. Karena Tuhan, saking cepatnya Big Bang itu, Tuhan gak sempat ciptakan. Konyol sebenarnya logika dia. Tapi ini yang kemudian dipaparkan oleh Stephen Hawking. Dan begitu banyak orang yang terpesona. Karena memang sangat pintar, sangat jenius sekali. Stephen Hawking. Mereka berkata bahwa alam semesta ini tidak diciptakan oleh Allah, melainkan terjadi secara kebetulan atau ada dengan sendirinya. Ya, nanti itu teori evolusi kan begitu. Ini dari satu makhluk hidup yang kecil, ya, sel tunggal, kemudian berkembang menjadi sel yang lebih kompleks, berkembang lagi lebih kompleks sampai akhirnya menjadi apa? Monyet, dan setelah monyet jadi manusia. Dari mana? Ya kebetulan. Mungkin waktu saya masih ingat dulu di SMP atau SMA gitu ya. Itu ada petir, ada macam-macam dan sebagainya, ada bahan-bahan reaksi apa terjadi, kemudian tiba-tiba terjadi kehidupan. Itu yang kemudian mereka paparkan dan mereka berkata, Alkitab itu yang mengajarkan bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah itu sangat bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Pertanyaannya begini, betul nggak pandangan mereka? Betul nggak? Apakah betul apa yang mereka katakan?
Ini yang harus kita bisa jawab. Nah, celakanya banyak orang Kristen tidak siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kita belajar selama ini jadi orang Kristen, diajari apa? Pokoknya seperti ini. Pokoknya seperti ini. Semua pokoknya. Kita tidak pernah menjadi orang Kristen yang kritis, yang siap memberi jawaban terhadap iman kita. Dan ini menjadi satu problem yang besar. Kita punya anak-anak, kita ngajari anak kita, pokoknya percaya Yesus. Pokoknya ya. Tapi anak-anak celakanya buka apa? Buka YouTube dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis sekali dan mereka tidak bisa jawab. Dan waktu tanya papanya, tanya mamanya, mah ada pertanyaan seperti ini gimana jawabnya? Enggak tahu, pokoknya. Saudara nangkep ya? Sehingga banyak sekali kemudian anak-anak yang tergoncang imannya. Dan jangan salah, di Indonesia banyak orang yang jadi ateis. Banyak sekali, saudara buka YouTube itu banyak sekali. Orang yang sekarang mulai berani terang-terangan mengaku saya ateis. Yang nggak percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Nah, disinilah kemudian menjadi satu hal yang harus kita jawab. Betulkah apa yang mereka paparkan bahwa dunia ini terjadi secara kebetulan? Ajaran-ajaran orang ateis yang mengklaim dirinya itu adalah berdasarkan ilmu pengetahuan itu betul enggak? Kita harus jawab. Ya, maaf ini agak enggak mudah, saya tahu ya. Mungkin bagi kita yang tidak belajar latar belakang dengan sains, tapi enggak apa-apa. Kita harus mulai melihat tantangan-tantangan yang di depan, bukan untuk kita, tapi untuk anak dan cucu kita. Bapak Ibu, Alvin Plantinga. Ya, Alvin Plantinga ini seorang profesor dalam bidang filsafat, sangat populer di Amerika. Dia mendapatkan dua penghargaan yang bergengsi di Amerika. Ya, Alvin Plantinga ini seorang yang anak Tuhan yang sangat percaya Tuhan dan mengajar di Calvin Theological Seminary. Ya, saya pernah coba baca bukunya tentang Allah dan penderitaan. Kepala saya pusing, saya nggak sanggup melanjutkan karena terlalu dalam filsafatnya begitu ya, di dalam bahasa-bahasa yang rumit. Tetapi ini Tuhan pakai orang luar biasa dan dia memberikan dua statement penting, dua pernyataan penting. Pertama dikatakan apa? Dugaan terjadinya konflik antara sains dan teisme atau antara sains dan Alkitab. Alkitab itu mengajarkan teisme ya. Itu adalah dugaan yang dangkal. Yang sebenarnya terjadi adalah keharmonisan di antara keduanya. Jadi Alvin Plantinga ngomong apa? Orang-orang selalu berpikir Alkitab dengan ilmu pengetahuan itu bertentangan, tidak cocok. Nah, pendapat seperti itu adalah pendapat yang sangat dangkal. Yang sebenarnya yang terjadi adalah Alkitab dan ilmu pengetahuan itu adalah mempunyai hubungan yang begitu harmonis. Ya. Pernyataan yang kedua, dikatakan dugaan atau pendapat terjadinya keharmonisan antara ilmu pengetahuan dan ateisme. Orang ateisme kan selalu mengklaim, kami ini orang yang saintis, berdasarkan ilmu pengetahuan, selalu mengklaimnya begitu. Dan mereka menganggap diri mereka harmonis dengan ilmu pengetahuan. Dugaan terjadinya keharmonisan antara sains dan ateisme adalah dugaan yang dangkal. Yang sebenarnya terjadi adalah konflik antara ilmu pengetahuan, sains, dan ateisme itu sebenarnya saling bertentangan satu dengan yang lain. Nanti kita lihat buktinya apa. Ya, ini menjadi hal yang kita gumulkan bersama. Buktinya apa? Kalau ilmu pengetahuan dan Alkitab itu tidak bertentangan, melainkan harmonis. Maka ada beberapa hal yang boleh kita lihat. Bapak Ibu, kalau kita tahu tokoh-tokoh yang bernama Galileo, Kepler, Newton, Galileo dan Kepler tahu ya, mengajarkan teorinya apa? Bumi itu bukan gepeng, bukan bundar, tapi bulat.
Gereja pada waktu itu mengajarkan, enggak, bumi itu bundar, gepeng. Maka orang kalau belayar, naik kapal, tiba-tiba sampai ujung itu akan jatuh. Tapi kemudian Galileo dan Kepler enggak. Bumi itu bulat. Gitu ya. Teori mereka benar. Walaupun aneh sampai sekarang itu ada orang disebut golongan kaum bumi datar. Masih ada yang mengakui bahwa bumi ini datar, bukan bulat. Konyol sekali ya. Kemudian mereka berkata begini, menemukan teori apa? Kepler juga menemukan, Galileo dan Kepler menemukan apa? Kalau waktu itu ada pandangan gereja berkata bahwa bumi ini sebagai pusat tata surya, matahari, planet-planet yang lain itu mengelilingi bumi. Mereka menemukan enggak. Yang menjadi pusat itu matahari. Planet-planet termasuk bumi ini mengelilingi matahari. Mereka yang menemukan itu, sistem tata surya itu. Matahari sebagai pusat, dan teori mereka benar. Ya. Newton tahu ya? Bapak Ibu, waktu di sekolah, termasuk saya yang usia 50 tahun lebih ini, teori Newton mengajarkan teori apa? Gravitasi. Ya, Newton, teori gravitasi. Euler saya nggak tahu teorinya apa. Tapi Maxwell saya tahu itu yang mencetuskan teori kuantum, ya, teori kuantum. Nanti banyak orang memakai kuantum ini sudah diadopsi kemana-mana, nggak karu-karuan ada bisnis kuantum bisnis macam-macam begitu ya. Padahal ini teori tentang atom, ya, perputaran elektron terhadap inti atom, ya. Semua penemu-penemu ini kalau kita perhatikan adalah anak-anak Tuhan. Orang-orang Kristen yang percaya Alkitab. Berarti apa? Selama ini klaim orang-orang ateis yang berkata bahwa Alkitab dengan ilmu pengetahuan bertentangan, itu tidak benar. Karena yang menemukan teori-teori yang begini hebat adalah siapa? Orang-orang Kristen justru. Orang-orang yang percaya Alkitab. Orang-orang yang percaya Tuhan. Dan perhatikan Bapak Ibu, dari tahun 1900 sampai tahun 2000, 60% peraih hadiah Nobel itu adalah orang-orang yang percaya Allah. 60% peraih hadiah Nobel. Nobel itu satu hadiah bagi yang paling tinggi yang sekarang diakui oleh dunia terhadap pencapaian-pencapaian. Ada yang di dalam bidang bisnis, ada yang di dalam bidang kemanusiaan, ada yang di dalam bidang ilmu pengetahuan nanti dipecah-pecah lagi, ada yang fisika, ada yang biologi dan macam-macam. Maka orang yang kalau sampai mendapatkan hadiah hadiah Nobel, maka dia sebenarnya mempunyai diakui oleh dunia sebagai yang paling top. Dan tahu nggak Bapak Ibu, 60% adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Tuhan. Ya mungkin nggak semuanya Kristen, tapi kebanyakan Kristen. Unik ya. Kalau memang Alkitab dengan ilmu pengetahuan bertentangan, seharusnya nggak mungkin ada orang-orang yang percaya Alkitab. Orang saintis-saintis yang percaya Alkitab kan. Tapi realitanya sangat banyak saintis yang percaya Alkitab, yang kemudian mereka belajar ilmu pengetahuan dan memperoleh penghargaan yang sangat tinggi sekali. Sampai sekarang pun banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Ya, nanti di belakang saya akan ngomong itu. Nah kalau demikian persoalan sebenarnya bukan begini Bapak Ibu. Persoalannya bukan antara ilmu pengetahuan versus Alkitab, bukan. Sebenarnya yang terjadi sebenarnya adalah begini. Antara ateisme dengan teisme. Antara orang yang gak percaya Allah itu ada, sama orang yang percaya kalau Allah itu ada. Sebenarnya pertentangan di situ. Maka kemudian kalau kita lihat, unik ya. Ada dua orang peraih Nobel di dalam bidang fisika, Charles Stone, ternyata adalah orang Kristen. Ada juga seorang yang lain bernama Steven Weinberg, itu adalah ternyata orang ateis. Nah persoalannya bukan antara sains dan Alkitab, tapi sebenarnya antara apa? Ateisme dan orang-orang yang teisme atau percaya akan Allah. Persoalan di situ. Nah itu adalah persoalan sudut pandang. Maka orang yang ateis selalu melihat segala sesuatu untuk melawan Allah. Tetapi ini orang yang percaya Tuhan selalu melihat segala sesuatu termasuk ilmu pengetahuan adalah untuk memuliakan Allah.
Dua hal yang berbeda. Persoalannya bukan antara ilmu pengetahuan dan Alkitab, bukan. Antara ateisme dengan Alkitab. Itu persoalannya di situ, Bapak Ibu. Dan perhatikan, Albert Einstein. Pasti semua tahu siapa itu Albert Einstein. Kalau nggak tahu, sangat keterlaluan. Ya. Albert Einstein sangat luar biasa menemukan relativitas, teori relativitas yang sampai sekarang dipakai di dalam dunia ini. Dia berkata begini, sains atau ilmu pengetahuan hanya diciptakan oleh mereka yang sepenuhnya diilhami atau didorong dengan satu cita-cita ingin menemukan kebenaran dan pemahaman. Ya, kebenaran dan pemahaman tentang apa? Tentang alam semesta ini tentunya. Nah, sumber dari perasaan yang ingin menemukan kebenaran dan pemahaman tentang alam itu, ya, bagaimanapun memancar dari lingkungan agama. Unik ya, maksudnya keluar dari orang-orang yang percaya Tuhan, justru keluar dari orang-orang percaya Tuhan, ilmu pengetahuan itu. Karena iman orang-orang yang percaya Tuhan itu percaya bahwa ada satu keteraturan di dalam alam semesta ini. Dan keteraturan ini tidak terjadi dengan sendirinya, itu hanya dimungkinkan oleh Allah yang menciptakan akan hukum dan keteraturan itu. Dari lingkungan agama, maka disitulah iman terhadap kemungkinan ya keteraturan ada seorang pencipta itu adalah sesuatu yang masuk akal. Adalah hal yang masuk akal. Itu dapat dimengerti oleh akal. Justru seorang Einstein yang menemukan teori yang begitu hebat percaya. Ya, percaya adanya pencipta. Maka Albert Einstein berkata begini, saya tidak dapat mengerti bahwa seorang ilmuwan yang sejati itu bisa ada atau bisa muncul tanpa dia mempunyai iman yang begitu besar terhadap apa? Terhadap agama atau terhadap Allah. Saudara, dia justru berkata ilmuwan yang sejati itu harus muncul dan pasti muncul karena iman kepada Allah. Maka sebenarnya kemudian yang ingin digambarkan begini oleh Einstein. Ilmu pengetahuan tanpa agama, tanpa agama atau iman kepada Allah itu adalah timpang lemah atau bahkan lumpuh. Ya. Saya tidak bisa menerjemahkan kata lem. Lem itu mungkin sebagian diterjemahkan orang lumpuh, timpang atau cacat begitu ya. Jadi ilmu pengetahuan tanpa agama itu cacat, lemah, lumpuh. Ya. Sebaliknya, agama, iman kepada Allah, iman percaya kepada apa yang dikatakan Alkitab, tanpa sains adalah buta. Maka disitulah kemudian kita harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita dengan menjelaskan secara masuk akal. Sebagai contoh begini, menurut Bapak Ibu, Yesus waktu datang ke dalam dunia, lahir dari kandungan Maria, itu masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Banyak orang ngomong nggak masuk akal. Kenapa? Mereka berpikir begini, pembuahan hanya bisa terjadi ketika sel telur bertemu dengan apa? Sel sperma. Maka baru terjadi pembuahan. Ya. Pertanyaan saya, bisakah pembuahan terjadi sel telur tanpa sel sperma bisa terjadi pembuahan? Bisa nggak? Saya ini belajar cukup lama ini untuk memikirkan cuma satu pertanyaan seperti ini. Bisa nggak? Bisa. Saya lupa tahun 2000 berapa itu. Ilmuwan kemudian mengambil seekor domba betina namanya Dolly, domba Dolly, ya, diambil sel telurnya, kemudian diambil sel dari tubuhnya si domba Dolly itu sendiri, direkayasa, ditembakkan, disuntikkan ke dalam sel telur itu, terjadi pembuahan. Dan kemudian domba Dolly ini mengandung
hamil dan melahirkan seekor domba yang identik DNA-nya dengan domba Dolly. Maka itulah kemudian terkenal dengan istilah apa? Cloning. Tapi hati-hati jangan kemudian ngomong, oh Yesus itu di cloning, bukan ya. Saya tidak mau bukan ngomong begitu. Tapi saya ngomong begini loh. Kalau manusia bisa membuat sel telur tanpa ketemu sel sperma bisa terjadi pembuahan, apalagi Tuhan yang maha di atas manusia, yang lebih pintar dari manusia. Lah apa susahnya buat Tuhan? Saya tidak ngomong teori apa yang dipakai oleh Tuhan untuk kemudian terjadi sampai proses pembuahan. Saya tidak ngomong itu, karena Alkitab tidak menjelaskan dan Alkitab bukan buku sains. Tetapi itu bisa dijelaskan oleh akal dan itu bisa diterima oleh akal. Maka yang saya maksudkan, agama tanpa sains, maka buta itu adalah seringkali kemudian kita jadi orang Kristen pokoknya. Semuanya pokoknya. Pokoknya percaya Yesus, pokoknya. Kita nggak berpikir, kenapa saya harus percaya Yesus? Kenapa itu iman saya itu, saya mengambil satu iman seperti ini. Dan bagaimana saya itu bisa mempertanggungjawabkan iman saya. Itu menjadi hal yang penting. Ya, John Lennox memberikan gambaran lain lagi. Dia berkata tentang air mendidih. Apa itu air mendidih? Maka kita bisa jawab dengan dua hal, secara sains atau secara personal. Kalau kita jawab secara sains, itu ada kalor atau panas, kemudian ada medium pengantara yang bisa menyebarkan panas itu yaitu si panci, ya. Kemudian ketika air dimasuk, waktu panas itu sudah mencapai suhu tertentu panas yang mencukupi, maka molekul-molekul air itu mulai memuai dan air itu yang tadinya cair mulai berubah menjadi gas sehingga muncullah gelembung-gelembung yang kita sebut sebagai pendidih. Itu secara sains. Kalau secara personal kita ngomong air mendidih apa? Masak air, taruh di atas kompor. Untuk apa? Kalau mendidih, untuk bikin teh, untuk bikin kopi. Gitu. Bertentangan nggak dengan sains? Itu kan bahasa sehari-hari. Bertentangan nggak dengan sains? Enggak dong. Saya percaya tidak ada ilmuwan yang ngomong sama istrinya, istriku tolong sediakan panas, medium pengantara, kemudian kasih itu air supaya molekul-molekulnya memuai dan cair berubah menjadi gas. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Dilempar panci ya? Iya kan? Pusing, gak mungkin kita ngomong, kita gak ada saintis ngomong soal gitu. Nah banyak orang salah memahami Alkitab, dibilang ini Alkitab gak masuk akal, gak sesuai sains, karena apa? Memang Alkitab pakai bahasa sehari-hari. Ya, banyak pakai bahasa sehari-hari yang itu biasa dan tidak bertentangan dengan sains. Orang sains saja nggak ngomong gitu kalau minta dimasakin air panas kan? Ya toh, bener nggak? Nggak apa-apa gitu loh. Misalnya contoh ngomong, saya melihat pesawat di atas, di langit di atas. Kalau bicara sains bumi kan bulat. Saya di utara, atas saya di sono. Orang yang di bagian selatan, atasnya di mana? Di sono. Iya toh? Kan bumi ini bulat kan, kalau lihat posisi manusia kan, kalau digambarkan begitu kan. Atas itu yang mana? Nah itu bahasa sehari-hari. Nggak ngapain kita jelaskan secara sains dan sebagainya, nggak perlu. Kalau dicoba, Alkitab Kejadian pasal 1 dijelaskan teori sainsnya, itu berapa tebelnya Alkitab kita. Dan 3.400 tahun yang lalu orang nggak ngerti itu apa elektron, proton, ya atom, nggak ngerti. Bisa gila mungkin. Ada dark matter, loh sampai sekarang aja kita manusia modern, ilmuwan yang paling hebat aja, masih cari ada dark matter, materi gelap, itu masih dilihat, apa ini materi gelap. Mereka tahu ada tapi apa nggak tahu. Ya toh, Bapak Ibu? Kadang-kadang kan kita ngomong sehari-hari nggak perlu ngomong seperti itu. Nah, Alkitab tidak bertentangan, memang Alkitab ngomong dalam bahasa sehari-hari. Bukan tujuannya untuk menjelaskan ilmu pengetahuan, tapi untuk menjelaskan tentang apa? Tentang Allah, tentang manusia, tentang keselamatan, tentang dosa, supaya manusia bertobat. Maka sebenarnya yang kita
kita diperlihatkan itu adalah manusia tidak Alkitab sama ilmu pengetahuan itu tidak bertentangan. Tidak ada pertentangan sama sekali, bahkan harmonis karena banyak anak-anak Tuhan yang menemukan teori-teori yang hebat. Justru orang yang percaya Alkitab. Unik ya. Statement yang kedua, dugaan terjadinya keharmonisan antara sains dan ateisme adalah dugaan yang dangkal. Sebenarnya ada konflik antara sains dan ateisme. Buktinya apa? Buktinya kita lihat George Klein, seorang profesor biologi, dia memenangkan begitu banyak penghargaan di dalam bidang biologi, di dalam sains. Ya. Dia berkata begini, saya bukan orang agnostik. Orang agnostik itu gini, Tuhan ada atau nggak ada saya nggak tahu dan saya nggak mau pikirin. Itu orang agnostik. Tapi orang ateis clear, Tuhan atau Allah itu tidak ada. Dia berkata, saya bukan seorang agnostik, saya adalah seorang ateis. Sikap saya ini bukan berdasarkan pada ilmu pengetahuan, tetapi lebih kepada iman. Iman apa? Waktu saya masih kecil, waktu saya sekarang udah gede, saya tetap percaya Allah itu tidak ada. Jadi bukan berdasarkan ilmu pengetahuan. Loh, ini orang ahli sains loh. Dia sendiri mengakui bahwa iman ateis dia itu tidak berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Charles Darwin, kita seringkali kan diserang anak-anak Tuhan itu iman kita, Alkitab kita itu pakai teori evolusi, ya. Lucunya gini loh, Darwin aja meragukan teorinya, Bapak Ibu. Ya. Dia itu sendiri meragukan, kira-kira memang benar enggak ya pikiran manusia itu berasal dari pikiran monyet. Rasanya kok enggak masuk akal, begitu loh intinya ya, Bapak Ibu. Enggak usah terlalu ini istilah, ini terjemahan saya kaku sekali bacanya, pusing gitu ya. Apakah pandangan saya ini memiliki nilai enggak? Dia sendiri meragukan teorinya. Tapi banyak orang kemudian percaya, yang kemudian Charles Darwin sendiri pun meragukan teorinya. Stephen Hawking, Stephen Hawking ini sekarang dielu-elukan, diagung-agungkan, ini paling pintar, teorinya paling benar. Dia ngomong begini, pada skala dari seluruh alam semesta, energi positif dari materi dapat diimbangi oleh energi negatif gravitasi. Maka di sana tidak ada batasan atas penciptaan dari seluruh alam semesta. Karena di sana ada sebuah hukum gravitasi, alam semesta dapat dan menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan. Saudara, sampai di sana ada sebuah hukum gravitasi, itu oke lah. Tapi waktu dia berkata alam semesta dapat dan menciptakan dirinya dari tidak ada, itu logikanya ngelompat. Dari tidak ada menjadi ada dengan sendirinya, nggak mungkin secara logika. Maka ini sanggahan dari teman kerjanya Stephen Hawking sendiri. Temannya Stephen Hawking sendiri ngomong begini, Don Page, ini seorang anak Tuhan, yang kemudian dia menjadi rekan kerja Stephen Hawking, meneliti teorinya Stephen Hawking. Sekalipun M-teori ini teorinya Stephen Hawking, sudah diformulasikan secara penuh, tapi sebenarnya belum diformulasikan teori Stephen Hawking. Dan sekalipun teori itu betul, sekarang ini masih belum. Ya, teori ini belum ditemukan benarnya. Hal itu tidak menyatakan bahwa Allah tidak menciptakan alam semesta. Dari teori yang sama muncul dua pandangan berbeda. Don Page berkata, ya ada Allah yang mencipta. Si Stephen Hawking, tidak ada Allah yang mencipta, terjadi dengan sendiri. Sebenarnya Stephen Hawking ini melompat. Makanya kemudian Sir Roger Penrose, seorang peraih Nobel Fisika, itu kurang lebih tahun kalau nggak salah 2020. Ini berarti masih baru ya. Dia memperoleh Nobel itu dalam bidang lubang hitam. Ilmu yang sama dipelajari oleh Stephen Hawking. Dia sudah mendapatkan Nobel tentang lubang hitam. Dia berkata begini tentang bukunya atau tulisannya Stephen Hawking. Dia ngomong begini, buku itu sedikit menyesatkan. Itu memberi kesan seakan-akan tentang sebuah teori yang menjelaskan segala sesuatu. Roger Penrose itu berkata begini, itu bukan demikian. Bahkan yang Stephen Hawking itu sebut teori ilmu pengetahuan, itu sebenarnya bahkan bukan teori ilmu pengetahuan. Lucu ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Ini orang yang sama pinternya, bahkan memperoleh hadiah Nobel. Dia berkata, teorinya Stephen Hawking itu bahkan bukan teori ilmu pengetahuan. Karena sebenarnya memang dia lebih ke teoritis Stephen Hawking itu. Maka lebih kemudian karena dia tidak percaya, dia mencari teori-teori ini kemudian membuktikan Allah nggak ada. Ternyata ada ilmuwan-ilmuwan yang sama hebatnya yang kemudian mentertawakan teorinya Stephen Hawking. Erwin Schrödinger, ini juga peraih Nobel Fisika. Sains tidak dapat menjelaskan kepada kita sebuah kata tentang apa itu merah, apa itu biru. Ilmu pengetahuan nggak bisa jelaskan. Apa itu pahit, apa itu manis, ilmu pengetahuan nggak bisa jelaskan. Ilmu pengetahuan cuma tahu ada saraf yang bisa merasakan pahit, ada saraf yang bisa merasakan manis, ada saraf di lidah yang bisa merasakan asam dan sebagainya, asin. Tapi apa itu pahit, apa itu manis, ilmuwan nggak bisa menjelaskan, sains nggak bisa menjelaskan. Ilmu pengetahuan itu nggak bisa menjelaskan keindahan itu apa sih artinya. Nggak bisa mereka jelaskan. Apa itu tidak indah? Apa itu baik? Apa itu buruk? Boleh ditanya lagi, apa itu pikiran? Nggak bisa jelaskan. Cuma bisa jelaskan itu reaksi otak, neuron-neuron sarafnya itu yang nanti ada kelap-kelipnya kalau di foto ya dengan MRI itu nanti bisa muncul. Tapi menjelaskan, waktu saya ngomong ini, apa di dalam otak ini? Nggak bisa. Nggak bisa menjelaskan. Nggak bisa menjelaskan tentang Allah, nggak bisa menjelaskan tentang kekekalan. Erwin Schrödinger berkata, sains kadang-kadang itu berpura-pura untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, menganggap dirinya bisa menjawab. Tapi sebenarnya jawaban-jawaban yang muncul seringkali jawaban yang konyol, yang kita nggak usah gubris, yang kita nggak usah peduliin. Bener kan? Contohnya Stephen Hawking, konyol kan? Terjadi dengan sendirinya dari ketiadaan. Lucu saudara ya. Pikiran gak gimana mungkin dari tidak ada, itu ada dengan sendirinya sesuatu yang ada. Itu secara logika gak masuk akal. Makanya diketawain. Yang pasti itu bisa ada dari tidak ada itu kecuali ada yang menciptakan. Yaitu Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ada pencipta yang menciptakan. Maka kita melihat, Bapak Ibu diperlihatkan apa? Ternyata orang-orang yang menganggap dirinya saintis yang nggak percaya Allah itu, mereka sendiri sangat bertentangan realitanya dengan ilmu pengetahuan. Teori-teori mereka seringkali nggak masuk akal gitu loh. Tapi itu dipercaya begitu luar biasa, ya. Kita diperlihatkan di situ, ya. Dan kita bersyukur banyak anak-anak Tuhan yang saintis-saintis hebat itu bisa menjawab hal-hal seperti ini. Tetapi waktu melihat relasi antara ilmu pengetahuan dan Alkitab, kita harus hati-hati. Alkitab itu bicara tentang apa? Tentang Allah, keselamatan dalam Kristus, manusia, dosa, kehendak Allah, dan lain-lain. Jangan jadikan Alkitab itu sebagai buku sains. Ya, dia bukan buku sains, bukan buku ilmu pengetahuan. Kadang-kadang saya sedih ya, kadang-kadang pernah saya ke toko buku, nemu buku makanan sehat berdasarkan Alkitab. Alkitab gak ngajari itu makanan sehat atau makanan gak sehat. Alkitab gak pusingin dengan hal itu. Yang pusingin adalah apakah hidupmu sehat atau gak sehat. Apakah hidupmu masih diikat dosa atau tidak. Apakah engkau percaya Kristus atau tidak. Itu yang Alkitab peduliin. Alkitab melarang kita makan babi gak? Alkitab melarang kita makan babi enggak? PL iya, tapi itu kan menunjuk kepada Kristus. Dalam Kristus kemudian apa? Tidak ada najis, tidak ada halal. Ya kan? Boleh enggak kita makan babi? Boleh. Apalagi saya paling suka itu bagian samcannya kalau digoreng kering, wih, itu enak banget. Alkitab ngajari makanan enak, ya ada gitu. Bukan makanan sehat. Enggak usah cari-cari jadi aneh-aneh pandangannya gitu loh, Bapak Ibu. Alkitab itu bukan buku sains, Alkitab itu bicara tentang keselamatan, tentang siapa Allah, tentang kehendak Allah, tentang dosa, tentang manusia. Ya. Sebaliknya, sains itu bicara tentang alam.
jangan jadikan sains atau ilmu pengetahuan sebagai Alkitab. Nah, itu kebalik-balik sekarang kan orang-orang yang ateis itu menjadikan sains sebagai Alkitab, jadinya konyol. Tetapi relasi yang indah sebenarnya Alkitab itu katakan begini dalam Mazmur 19 ayat 2. Cakra langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Allah itu sebagai sumber. Allah lah yang menciptakan ilmu pengetahuan, Allah juga yang memberikan apa? Alkitab. Karena Allah sebagai sumber dari keduanya, maka Alkitab dan ilmu pengetahuan itu tidak bertentangan, melainkan harmonis. Ya. Ini dasar yang indah sekali, Mazmur 19 mengajarkan tentang itu. Bahwa alam dan wahyu khusus atau Alkitab itu sesuatu yang harmonis, tidak bertentangan. Maka itu kita tahu bahwa Alkitab kita ini bukan omong kosong, bukan sesuatu yang kemudian bohong, bukan. Ya, Alkitab kita bisa kita percayai dan sandari kebenarannya. Tetapi ini juga sebuah panggilan buat kita para orang tua, generasi penerus kita menghadapi zaman yang semakin sulit. Zaman saya itu belajar ilmu pengetahuan apa? Buku. Kadang-kadang bukunya itu lama baru dapat, baru masuk Indonesia dan sebagainya lama. Nah sekarang anak-anak kita hidup dalam dunia digital. Sekali klik mereka cari apa, keluar semua itu. Dan berbagai macam ajaran yang menyerang iman Kristen itu begitu banyak sekali. Bukan cuma dari ateis, cuma karena saya kali ini topiknya bicara sains, ya saya lebih batasi di dalam sains. Banyak sekali ya orang-orang ateis yang kemudian menyerang habis-habisan iman Kristen, menyerang habis-habisan Alkitab ini bohong, Alkitab itu tidak benar dan sebagainya. Itu generasi anak kita. Belum lagi nanti anak kita menikah, punya cucu, lebih hebat lagi. Maka ini kita harus mulai memperlengkapi diri. Kita jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen yang dangkal. Kita harus mulai belajar akan kedalaman iman kita. Kita belajar untuk mencari jawaban-jawaban yang benar. Apakah iman saya bisa dipercaya? Apakah iman saya bisa dipertanggungjawabkan? Itu menjadi hal yang kemudian, itu nanti anak-anak kita akan tanya loh. Ya Bapak Ibu, nanti anak-anak kita tanya kan, saya pernah ngomong di sini kan. Papa, itu DNA, kalau nggak salah orang hutan ya, DNA orang hutan itu sama manusia hampir sama. Kemiripannya 98%. Kalau sebuah DNA miripnya 98%, itu berarti apa? Saudara. Berarti itu orang hutan saudara kita. Bagaimana kita menjawabnya? Bagaimana kita menjawabnya Bapak Ibu? Maka engkau akan goncang sekali dalam imanmu. Berarti kita ini memang dari orang hutan itu berarti nenek moyang kita. Ini harus kita pikirkan. Saya juga sempat tergoncang iman saya. Waktu itu saya pergi ke Singapura, ke Science Park di Singapura itu ada Science Park. Saya keliling satu lorong itu puter bunder itu seluruh teori evolusi dari awal sampai akhir. Saya bergumul, caranya gimana nih jawabnya? Saya sendiri goncang, bener nggak ini Tuhan? Kalau bener ini penelitian loh, dites DNA-nya loh. Ya, ternyata punya kemiripan 98%. Tapi kemudian di situ waktu saya jalan-jalan, saya kemudian melihat-lihat, ternyata tikus putih itu punya kesamaan berapa? Berapa persen? 95 atau 94%. Ternyata tikus putih juga ada nenek moyang kita. Saya lihat-lihat lagi, jalan-jalan, nemu seekor ikan di Amerika Selatan. Kesamaan DNA-nya 90%. Ternyata itu juga ada hubungan. Itu nenek moyang kita. Tetapi pertanyaan gini, hubungan antara ikan, tikus putih,
dan orang utan, relasi evolusinya gimana? Gak bisa dijelaskan. Disitulah kemudian saya baca ingat kitab Kejadian, ya, pasal 1, pasal 2, bahwa manusia itu diciptakan dari apa? Debu tanah. Tapi kemudian saya lihat lagi, Tuhan menciptakan binatang-binatang dari apa? Dari tanah juga. Ternyata memang dari bahan yang sama, dalam kreativitas Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang berbeda, bukan lewat teori evolusi. Dari bahan yang sama, kita itu bisa melihat ternyata Tuhan bisa menciptakan satu binatang, satu manusia, dan Tuhan ciptakan manusia sebagai gambar rupa Allah yang punya kedudukan yang tinggi atas semua ciptaan, atas alam semesta ini. Kreativitas Tuhan, tapi juga di situ kita melihat dengan rendah hati apa? Kita ini cuma dicipta dari tanah. Apa yang kita sombongkan? Tidak ada yang boleh kita sombongkan. Ya, kalau kita ada, itu adalah anugerah Tuhan. Maka indah sekali Bapak Ibu. Kita boleh melihat di situ. Saya bergumul sekali, tapi saya bersyukur Tuhan memberikan jawaban-jawaban seperti itu. Maka kita boleh melihat Alkitab kita bukan buku sains memang, tapi kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita percayai bahwa Alkitab kita ini benar, bukan berbohong, dapat kita sandari kebenarannya. Biarlah itu mendorong kita belajar, jangan pernah berhenti belajar. Tantangan zaman semakin susah. Kalau kita nggak mau belajar, mempersiapkan generasi-generasi penerus kita, maka nanti kita akan habis. Ya, ini adalah sebuah peperangan di dalam dunia ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mungkin apa yang kami belajar pada malam hari ini tidak mudah kami cerna Tuhan. Tapi biarlah Engkau sadarkan kami, anak-anak kami, cucu kami akan menghadapi satu tantangan zaman yang tidak mudah. Di mana mereka akan digoncangkan iman mereka. Dan seringkali Tuhan kami tidak siap memberi jawaban bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami. Supaya mereka boleh mengerti akan iman mereka. Bagaimana kami menjelaskan kepada mereka sehingga mereka boleh menangkapnya. Bukan berkata pokoknya, bukan tuh. Karena itu perlengkapi kami dan tolong kami untuk terus mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan bersama. Jadi kita mengucap syukur melalui bulan Oktober ini kita sudah bisa melaksanakan ibadah kita secara on-site, walaupun juga masih berjalan, ada juga secara live streaming bagi jemaat-jemaat yang tidak bisa hadir. Kita akan mengadakan ibadah secara on-site itu nanti di dalam bulan Oktober itu di KU1 7.30, di Redeemer Service pukul 10 pagi dan di KU4 ya pukul 6 sore ini. Tapi Bapak Ibu ingat minggu depan kita mengadakan HUT GKY Makassar yang ke-28. Nah tolong diperhatikan, minggu depan kita tidak melakukan 3 kali kebaktian, kita hanya melakukan 1 kali kebaktian yang juga kita lakukan secara on-site, ya, secara on-site. Nanti pembicaranya itu Pendeta Gunawan Tanu, gembala dari GKI Citra, dan minggu malamnya minggu depan kita akan mengadakan sebuah seminar yang topiknya cukup menarik Bapak Ibu. Mengapa sudah belajar Alkitab tapi hidup tak berubah? Ya, ini sebuah realita yang kita hadapi. Maka mengundang jemaat-jemaat ikut seminar ini. Seminarnya kita adakan secara bukan onsite tapi secara online. Ya, jadi lewat Zoom. Ya, kita mengadakannya lewat Zoom. Ya, pembicaranya sangat bagus sekali yaitu Pendeta Yuso Adinarta PhD. Ikut, tidak akan rugi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kebaktian doa Rabu kita adakan pukul 19.30, itu juga kita akan adakan secara onsite. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau datang di dalam kebaktian doa Rabu, datang secara fisik ke gereja, kami mengundang untuk jemaat-jemaat bisa mengikutinya. Perayaan HUT Komisi Anak yang ke-28 Bapak Ibu, Komisi Anak juga ternyata usianya sama ya bersamaan dengan gereja kita. Mereka akan mengadakan HUT yang ke-28 juga minggu depan. Pukul 13.30 kita akan saksikan videonya ya Bapak Ibu ya.
Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku Dari Komisi Pasutri, tanggal 15 Oktober hari Jumat itu pukul 20.00 atau pukul 8 malam akan mengadakan persekutuan Pasutri pakai Zoom ya, lewat Zoom, membahas topiknya menarik. Marriage Killers atau pembunuh pernikahan bagian yang kedua, yaitu tentang kebosanan dan renggangnya hubungan. Mengundang Bapak Ibu yang sudah menikah, tidak peduli umurnya berapa, mari ikut di dalam persekutuan Pasutri ini. Komisi Wanita juga akan mengadakan HUT pada hari Jumat juga 15 Oktober, tapi mereka melakukan aksi sosial ke panti asuhan murni ya. Nah, berita pernikahan Sabtu depan tanggal 9 pukul 10.30 ada pernikahan antara saudara Kevin Telesi dan saudari Vira. Berita sinode Bapak Ibu yang terakhir ini penting sekali, yaitu kita mengucap syukur sinode hari ini launching satu aplikasi bernama Hello God. Hello God ya. Hello God ini memang ditujukan untuk anak-anak muda. Jadi nanti Bapak Ibu punya anak remaja, anak pemuda, suruh download aplikasi ini. Sangat menarik sekali. Jadi aplikasi Hello God ini nanti isinya konten-konten yang tentunya bernilai Kristen ya. Kemudian mungkin ada yang remaja-remaja atau pemuda bergumul. Nanti di situ ada forum mereka bisa sharing, bisa curhat, nanti didoakan. Ya, ada topik-topik yang menarik. Nah, kita lihat videonya ya Bapak Ibu ya. Guys, berasa gak sih jadi orang Kristen kita sering banget hidup pas-pasan? Bukan pas-pasan bokeh. Kalau kadang gue juga sering sih. I don't know about you guys, tapi gue sering banget ngalamin momen-momen pas-pasan. Contoh nih ya, pas ke gereja berasa kurang nyambung sama gaya orang pergaulannya. Pas ada masalah, bingung doanya gimana. Pas ikut gereja online, nguap mulu kayak panda. Pas baca Alkitab, mata langsung lebih berat dari badan gua. Serba pas-pasan kan? Nah kalau lu kayak gua, pas baru launching apps yang namanya Hello God. Pas lagi marah kek, sedih kek, bingung kek, ada konten yang disesuaikan sama perasaan kita. Pas mau curhat dan saling ngedoain, ada tempatnya kita cerita dan didukung. Gak perlu sebut nama lagi, jadi gak usah pakai grogi. Pas baca Alkitab sering bingung. Nah, ada Smart Bible yang langsung nunjukin konten video untuk bantu ngejelasin ayat yang kita baca. Pas punya cerita untuk di-sharingkan, pas banget. Di sini semua bisa kontribusi. Kalau ceritamu pas, kita bakal tayangin biar semua bisa belajar dari your very own life. Jadi gimana guys? Pas gak? Pas lah, masa enggak? So let's go guys, pas banget udah ada di Play Store dan di App Store. Tunggu apa lagi? Download mumpung gratis. Pas apapun, buka Hello God. Doa dan harapan kami adalah aplikasi Hello God yang dirancang dan dikembangkan oleh Sinode GKY menjadi berkat besar bagi keluarga besar GKY, khususnya untuk anak-anak muda di lingkungan GKY, sehingga mereka bisa memanfaatkannya sebagai salah satu alat bantu untuk pertumbuhan iman. Mari kita mendoakan dan memberikan dukungan pelayanan melalui aplikasi ini. Tibalah saatnya kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Untuk jemaat yang beribadah secara onsite di tempat ini, boleh memasukkan di tempat persembahan di bagian belakang. Dan untuk jemaat di rumah yang beribadah secara online, dapat langsung men-scan barcode di depan layar jemaat masing-masing. Mari kita memberikan dengan ucapan syukur, karena di setiap langkah kita, Tuhan bersama-sama dengan kita. Pun tak lagi berputar. Jikalau dunia lenyap atau bumi pun tak lagi berputar, Kau akan tetap ada, percaya dan berkuasa selamanya.
Kau berdiri di sisiku, siapa yang ku akan takut? Gadamu dan tongkatmu, itu yang menemani setiap langkahku. Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada, nyata di setiap langkahku. Mari saudara jemaat kita bangkit berdiri. Jikalau dunia lenyap atau bumi tak lagi berputar, Kau akan tetap ada, berjaya dan berkuasa selamanya. Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidup. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada, nyata. Kau gembalaku, pelindungku, dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada, nyata. Di setiap langkah, 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 di setiap langkahku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur hari ini kami boleh sama-sama kembali setelah sekian lama kami ibadah di rumah masing-masing, tapi Engkau boleh izinkan kami untuk sama-sama lagi fellowship sama-sama, untuk menyembah Tuhan sama-sama, memuji memuliakan Tuhan sama-sama, berdoa sama-sama, mendengarkan firman Tuhan, dan juga mengikuti perjamuan kudus bersama-sama. Terima kasih Tuhan khususnya untuk karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau telah menebus dosa-dosa kami, menjadikan kami pribadi yang berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Kalau kami mau sebutkan satu-satu Tuhan, terlalu banyak yang dapat kami sebutkan untuk mengucapkan rasa syukur kami. Dan untuk itu Tuhan, kami hari ini telah mengumpulkan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kami. Kami mau berdoa biarlah Tuhan yang berkati setiap persembahan yang boleh terkumpul, supaya itu boleh Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk digunakan untuk pekerjaan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita mengembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, segala pujian bagi-Mu. Sama-sama katakan segala pujian. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliaan-Mu. Surga, bumi, dan penjuru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, dalam nama Tuhan, surga dan bumi, surga, bumi, dan penjuru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Dengan satu suara kita kembali memuji nama Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliaan-Mu. Surga bumi kan bersatu, kuduslah Tuhan nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal.
kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, pertolongan, hikmat, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun engkau berada dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Bagi jemaat yang belum menyelesaikan persembahan, jemaat dapat menyelesaikannya.